Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Maulana dengan NIM 2009764 dari program studi Sistem Telekomunikasi UPI Kampus Purwakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi penilaian tambahan pada mata kuliah pelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Hisni Fajrussalam. Dalam video kali ini saya akan mereview materi pada kuliah 2 pekan kelima dengan tema menyikapi perbedaan dalam memahami ajaran Islam di kalangan umat Islam. Perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam disebut ikhtilaf. Ada juga istilah tafaruk yang artinya perselisihan paham. Perbedaan pendapat biasa terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Begitu juga dengan para ulama terdahulu. Terkadang beliau-beliau memiliki perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula yang terjadi terhadap keempat imam mazhab yang hari ini paling banyak diikuti oleh umat Islam. Terkadang, para imam mazhab ini memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi satu kasus. Meskipun dapati perbedaan di antara mereka, para imam ini tetaplah saling menghargai satu sama lain. Dalam sebuah riwayat diceritakan, pada suatu hari Imam Syafi'i datang ke Madinah dengan tujuan untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik. Imam Malik pun memuliakan Imam Syafi'i sebagaimana ia memuliakan orang berilmu lainnya. Kemudian di hadapan Imam Malik, Imam Syafi'i melantunkan bait-bait Al-Muwatta dengan cara menghafal dan sungguh fasih. Bacaannya membuat Imam Malik terkagum-kagum sembari memujinya sambil meminta Imam Syafi'i untuk memperbanyak lagi hafalannya. Saat Imam Syafi'i tinggal di Irak, beliau mulai menyusun kitab Qadim atau kitab lamanya yang berjudul Al-Hujjah. Di dalam kitab Al-Hujjah inilah beliau banyak memasukkan fatwa-fatwa atau ajaran-ajaran dari imam-imam sebelumnya, yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki. Dalam kisah yang diceritakan saat Imam Syafi'i dan Imam Maliki saling berkunjung ke rumah masing-masing, Imam Syafi'i yang dalam ajarannya mensunahkan kunut dan setiap mendirikan sholat subuhnya beliau selalu menggunakan kunut. Namun, tiba-tiba saat beliau menginap di rumah Imam Maliki, lantas ketika sholat subuh ia diminta menjadi imam, beliau tidak menggunakan kunut sebab Imam Maliki dikenal dalam ajarannya tidak pernah memakai kunut dalam salat subuhnya. Begitu juga saat Imam Maliki menginap di rumah Imam Syafi'i dan diminta untuk mengimami salat subuh, maka Imam Maliki akan menggunakan kunut dalam salat subuhnya untuk menghormati Imam Syafi'i yang sedang berposisi sebagai makmum. Sekalipun ada beberapa perbedaan antara imam mazhab yang satu dengan yang lainnya, namun tidak akan mengurangi rasa saling menghormati di antara mereka. Hal inilah yang menjadi tauladan bagi kita untuk saling mencintai, menghargai, dan mengasihi di dalam perbedaan. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk kita saling membenci dan terpecah belah, namun jadikanlah perbedaan pendapat itu sebagai alat pemerkuat ikatan keislaman dan persaudaraan kita. Contoh baru lagi, selain menghormati dan menghargai Imam Maliki, Imam Syafi'i juga mengagumi Imam Abu Hanifah. Sekalipun mereka tidak pernah bertemu secara langsung, tetapi Imam Syafi'i sangat menghargai Abu Hanifah dengan cara mempelajari ajaran-ajaran Abu Hanifah melalui kitab-kitab dan murid beliau. Imam Syafi'i pernah berdialog dengan salah satu murid Abu Hanifah, yakni Muhammad bin Al-Hasan, untuk mendalami ajaran-ajarannya. Dalam syair-syair karya Imam Syafi'i
juga membuat sebuah gubahan syair khusus untuk mengagung-agungkan Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal juga pernah menceritakan bahwa suatu hari beliau pernah bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kedudukan apa yang dimiliki Syafi'i? Karena aku sering mendengarmu mendoakannya." Ayahnya menjawab, "Wahai putraku, Syafi'i itu bagaikan matahari bagi dunia dan laksana afiat atau kesehatan bagi manusia. Perhatikanlah, keduanya ini memiliki pengganti atau penerus. Seperti itulah sikap para imam mazhab, mereka saling mengagumi dan memuji, sekalipun terkadang muncul perbedaan pendapat. Selama perbedaan itu hanyalah masalah furu'iyah atau masalah cabang, bukan masalah pokok, mereka akan saling menghargai. Kita sebagai umat Islam, setelah beliau, sudah seharusnya kita meneladani sikap dan para imam mazhab tersebut dalam menghadapi perbedaan. Dengan saling mengasihi tanpa rasa benar sendiri, dengan saling mencintai tanpa ada rasa membenci, dengan saling menghormati tanpa saling menggurui, dan dengan saling menyayangi tanpa mencurigai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di dalam penafsiran. Yang pertama yaitu sifat sumber riwayatnya, yang kedua kuantitas dan kualitas periwayat, yang ketiga yaitu lingkungan tempat periwayat berada. Sebagai manusia, sikap yang harus kita ambil untuk menyikapi perbedaan pendapat yang ada di dalam kalangan, yaitu yang pertama, jangan menganggap tafsiran hasil permasalahan para pembedahan para mujahid sendiri. Yang kedua, memahami alasan-alasan perbedaan. Yang ketiga, toleransi dengan adanya perbedaan. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu sikap terhadap pemikiran yang lebih rasional dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian mungkin review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.